Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kehadiran saudara-saudara semuanya, khususnya untuk mata kuliah agroklimatologi. Nah, pada pertemuan kali ini, pada pertemuan pagi hari ini, kita akan melanjutkan materi mengenai suhu. Oke, suhu itu hubungannya dengan energi, panas atau dinginnya energi tersebut kayak gitu. Sebenarnya energi itu yang biasa kita kenal ada energi panas ya. Kalau umpamanya suhunya menjadi dingin itu berarti adalah karena energi panas yang atau ada pada benda tersebut itu kecil, berarti suhunya akan rendah kayak gitu. Nah, biasa kita sebut dengan dingin. Nah, apa saja nanti untuk yang kita akan pelajari pada pertemuan kali ini? Nah, yang pertama kita harus mengenal terlebih dahulu pengertian dari suhu. Oke, suhu merupakan suatu derajat panas ya atau derajat dingin yang diukur berdasarkan ukuran skala tertentu dengan menggunakan alat yang biasa kita kenal dengan termometer. Oke, termometer itu merupakan alat untuk mengukur suatu suhu. Nah, termo itu dari kata thermal atau panas atau suhu lah. Nah, meter adalah suatu alat yang untuk mengukur sesuatu. Jadi kalau umpamanya termometer itu adalah pengukur suhu atau pengukur panas kayak gitu ya. Maka daripada itu suhu sekali lagi adalah suatu derajat panas atau dingin yang diukur berdasarkan ukuran atau skala tertentu dengan menggunakan alat yang disebut dengan termometer. Oke. Yang perlu kita ketahui di sini adalah panas merupakan energi total dari pergerakan molekuler suatu benda, sehingga makin cepat pergerakan molekuler tersebut atau semakin besar pergerakannya akan terjadi energi panas yang semakin besar juga kayak gitu. Pergerakan molekuler ini terjadi karena kenapa kok bisa Pak semakin besar atau semakin cepat pergerakan molekulernya itu akan menghasilkan energi panas yang semakin besar juga atau derajat panas yang semakin tinggi juga, karena dimungkinkan terjadinya gesekan antara molekuler. Nah, gesekan tersebut itu akan menghasilkan suatu energi yang namanya energi panas kayak gitu. Coba saja kalau umpamanya tidak percaya, tangan Anda gesekan pada suatu benda kayak gitu yang cepat dan lama kayak gitu, maka tangan Anda akan merasakan yang namanya adalah energi panas kayak gitu. Itu sama halnya dengan pergerakan molekuler yang semakin besar atau semakin cepat juga, maka energi panas yang dihasilkan juga akan semakin tinggi juga. Oke ya, kita paham ya sampai sini. Oke, kita lanjut. Ada beberapa peristiwa atau suatu peristiwa atau penyebutan suatu perpindahan panas kayak gitu. Nah, panas itu dapat berpindah. Panas itu dapat disalurkan, dapat berpindah dari benda satu ke benda lainnya. Nah, atau dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan melalui beberapa atau berbagai cara atau berbagai jalan kayak gitu ya. Nah, yang pertama adalah konduksi. Nah, konduksi ini apa Pak? Nah, konduksi adalah perambatan panas apabila terjadi aktivitas di dalam molekulernya atau molekulnya suatu benda. Nah, dapat berjalan dengan baik pada benda-benda yang padat. Pada kondisi ini mediumnya diam dan energinya yang bergerak. Kayak gitu ya. Ya, kayak umpamanya kita menggesekkan tangan dan ke suatu benda. Tidak hanya tangan saja yang panas nanti. Benda yang kita gesekkan itu tadi juga akan mengalami atau akan menyebabkan terjadinya energi panas pada suatu benda yang bergesekan tadi. Tidak hanya katakanlah tangan dan meja yang kita gesekkan, maka tidak hanya panas saja yang dirasakan oleh tangan, tetapi juga meja tersebut akan menyimpan energi panas dari akibat pergesekan dua benda itu tadi. Oke, itu yang pertama adalah konduksi, karena adanya gesekan pada benda yang diam, benda mediumnya diam tetapi energinya bergerak, itu adalah konduksi. Nah, yang berikutnya adalah konveksi. Konveksi ini adalah proses perambatan yang disebabkan adanya benda-benda yang terpanasi atau dipanasi, sengaja dipanasi kayak gitu. Merupakan proses terpenting dari segala proses yang terjadi di atmosfer. Pada kondisi ini, pengaliran energi berjalan bersama-sama medium. Oke, contohnya kalau umpamanya ada radiasi matahari yang jatuh pada permukaan bumi, maka akan terjadi yang namanya
peningkatan energi panas kayak gitu. Karena sekali lagi energi itu dia hubungannya sangat erat dengan panas. Semakin besar energi yang diterima, contohnya adalah energi matahari, maka akan semakin panas juga yang menerima atau benda-benda yang menerima dari energi panas tersebut kayak gitu. Kalau enggak, contohnya ya kita kalau umpamanya mau merebus air, oke, bendanya sama-sama diamnya, dan kemudian kita sengaja benda tersebut dipanasi atau direbus, air tersebut dalam teko ataupun cairan tersebut kita rebus, sengaja dipanasi, maka ya lama-lama akan terjadi transfer energi, perpindahan panas dari api atau dari ceret terhadap air yang ada di dalam teko tersebut atau ceret tersebut kayak gitu. Nah, itu salah satu proses konveksi atau perpindahan panas secara konveksi. Yang berikutnya adalah radiasi. Radiasi itu adalah suatu perpindahan panas karena adanya perambatan dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Ya, pada kondisi ini terjadi tanpa adanya medium, yaitu secara pancaran. Oke, nah ini kita kenal dengan atau kita kenal di radiasi matahari. Bisa radiasi gelombang pendek, bisa terjadi pada radiasi gelombang panjang juga. Karena sekali lagi gelombang elektromagnetik itu dia bisa terjadi atau bisa bisa dipindahkan tanpa adanya medium. Karena adanya pancaran tadi, makanya biasa kita kenal dengan pancaran sinar matahari kayak gitu. Karena energi yang besar itu tadi dia bisa memindahkan energi panas tanpa adanya medium, tanpa adanya perantara kayak gitu. Oke, kita ulang lagi. Kalau konduksi dia tetap akan ada mediumnya, tetapi mediumnya diam, tetapi yang energinya yang bergerak. Kayak gitu. Contohnya adalah meja kita gesekkan dengan tangan kita yang bergerak kayak gitu, maka akan ada gesekan, energinya itu akan terjadi. Oke, pergesekan antara dua molekuler atau dua molekul, maka akan menghasilkan panas kayak gitu. Tidak hanya tangan saja yang terasa panas, tetapi benda diam yang kita gesekkan tadi juga akan mengandung energi panas juga. Yang berikutnya adalah konveksi. Kalau konveksi itu memang sengaja dipanasi. Bisa dua-duanya benda diam, tetapi salah satunya dia bersifat untuk atau kita memang sengaja berikan perlakuan pemberian energi panas, sehingga akan ada terjadi perpindahan energi panas dari suatu benda ke benda yang lainnya. Contohnya adalah ketika kita memasak atau memanasi teko, maka energi panas yang dari kompor tersebut akan dipindahkan ke tekonya. Kayak gitu ya. Yang berikutnya ada radiasi. Dia tanpa perantara karena ada pancaran energi gelombang elektromagnetik itu tadi. Oke, kita paham ya untuk perpindahan panas ya, ada 3: konduksi, konveksi, dan radiasi. Oke, kita lanjut. Nah, kalau umpamanya tadi kita mempelajari mengenai perpindahan panas, maka hubungannya dengan penyebaran suhu. Oke. Nah, kalau umpamanya suhu di sini kita akan mempelajari mengenai penyebaran suhu. Penyebaran suhu itu ya penyebaran atau perpindahan suhu kayak gitu. Perbedaan penyebaran suhu di permukaan bumi itu ada beberapa faktor yang menyebabkan perbedaan penyebaran suhu yang ada di permukaan bumi. Nah, ini ada beberapa poin atau faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan penyebaran suhu yang ada di permukaan bumi. Yang pertama adalah jumlah radiasi matahari yang diterima oleh bumi per satuan waktunya. Berarti adalah lama penyinaran atau lama penyinaran radiasi matahari yang diterima oleh bumi. Semakin besar atau semakin lama waktu penyinaran radiasi matahari atau semakin lama penyinaran matahari, maka jumlah radiasinya akan banyak, akan besar juga. Suhu yang akan diterima atau suhu yang akan dihasilkan juga akan semakin tinggi juga, semakin panas juga. Kalau tidak percaya, coba kalau umpamanya kalian ketika jam 12 siang ya, kalian di hamparan lapangan dengan katakanlah sampai dengan jam 3 sore atau jam 4 sore, maka tubuh Anda, tubuh saudara-saudara semuanya akan menerima energi yang besar dan ditandai dengan suhu tubuh yang meningkat. Nah, kalau umpamanya suhu tubuh yang meningkat atau suhu tubuh kita meningkat, maka respon dari tubuh kita adalah keringat. Keringat itu merupakan salah satu respon tubuh untuk bisa menurunkan suhu yang ada atau yang diterima oleh tubuh kita, kayak gitu, mendinginkan tubuh. Nah, itu adalah salah satu peristiwa berkeringat itu tadi, fungsinya adalah untuk menurunkan suhu tubuh.
Yang berikutnya adalah adanya daratan, perairan atau lautan kayak gitu. Nah, hubungannya ini dengan pemantulan permukaan. Nah, kalau umpamanya pada bab radiasi matahari kita mempelajari ada beberapa peristiwa yang harus dilewati oleh radiasi matahari sebelum dia masuk ke permukaan bumi, ya. Ada dipantulkan, ada dipancarkan, ada yang diserap, bahkan ada yang namanya albedo. Nah, albedo ini adalah permukaan bumi, ya, bisa daratan, bisa perairan ataupun lautan kayak gitu. Nah, itu dia memiliki sifat yang namanya dapat memantulkan sinar matahari lagi kayak gitu. Segala sesuatu yang dia memiliki permukaan, dia memiliki sifat memantulkan juga, walaupun besaran yang dipantulkan itu berbeda-beda kayak gitu. Semakin terang warna permukaannya, maka akan semakin besar yang dipantulkan juga. Semakin gelap permukaannya, maka juga akan banyak atau sedikit yang dipantulkan, karena salah satu sifat warna gelap itu adalah menyerap energi panas atau menyerap cahaya kayak gitu. Contohnya kalau kalian memakai baju warna putih dan satunya memakai baju warna yang gelap, katakanlah warna hitam, maka kalau umpamanya kalian pada siang hari berjalan dengan dua baju tersebut atau dua warna yang berbeda tersebut, maka baju yang dengan warna yang lebih gelap itu akan merasakan lebih panas karena menyerap energi cahaya atau energi panas yang lebih kayak gitu. Oke ya, paham ya? Berikutnya ada perbedaan ketinggian atau tempat. Nah, ini sudah kita pelajari di bagian atmosfer kayak gitu. Semakin tinggi kemungkinan juga akan semakin rendah juga suhunya. Tetapi kita ketahui sendiri ada beberapa lapisan atmosfer yang mana dia nanti akan mengalami peningkatan suhu. Nah, itu apa saja sudah kalian pelajari, silakan untuk dibaca kembali. Berikutnya ada perbedaan kemiringan. Nah, perbedaan kemiringan ini kalau di radiasi matahari dia akan tadi energi yang diterima oleh permukaan akan berbeda-beda. Katakanlah ini ada matahari, kemudian ini ada sinarnya, kemudian ini warna hijau adalah permukaan bumi kayak gitu. Nah, kalau umpamanya sudut, ya, sudut, katakan kemiringan itu hubungannya dengan sudut. Semakin besar sudutnya, semakin landai kemiringannya, semakin kecil kemiringannya, maka permukaan yang disinari dia akan semakin luas juga. Maka suhu atau energi yang diterima itu akan semakin besar juga. Kalau energi yang diterima semakin besar, suhunya akan semakin besar juga, akan semakin panas juga. Oke, paham ya di sini ya. Nah, itu. Nah, Pak, kalau umpamanya nih kemiringannya tinggi, ya, sudutnya semakin tinggi kayak gitu. Oke, semakin sudut tinggi itu akan semakin sejajar kayak gitu ya. Katakanlah ini sudutnya segini. Maka besaran yang akan atau suhu atau energi yang diterima pada permukaan bumi itu akan semakin sedikit. Ada banyak yang akan diteruskan kayak gitu, bukan diterima oleh permukaan bumi, maka akan semakin sedikit. Kalau umpamanya radiasi atau penyinaran atau energi yang diterima bumi atau permukaan bumi itu sedikit, maka suhu yang diterima atau suhu yang dihasilkan juga akan semakin sedikit juga, semakin dingin juga kayak gitu. Oke, paham ya? Berikutnya ada yang namanya panas laten atau energi matahari yang disimpan di atmosfer. Nah, ini hubungannya bisa terjadi karena suatu benda dia itu bisa menyimpan suatu energi panas. Contohnya aja kalau umpamanya bayangkan atmosfer itu seperti tembok rumah kita kayak gitu. Kalau umpamanya tembok rumah kita itu pada siang hari atau sore hari tersinari matahari, maka malamnya pun juga akan masih menyimpan energi panas. Ya kan, kadang-kadang wah temboknya padahal malam hari kok temboknya sangat merasa hangat kayak gitu ya, karena dia masih menyimpan energi dari waktu siang hari tadi ataupun sore hari tadi. Nah, ini yang maksudnya adalah adanya panas laten kayak gitu. Sama halnya dengan atmosfer. Ada beberapa peristiwa yang tadi yang seperti saya sebutkan sebelum radiasi matahari itu masuk ke permukaan bumi, maka ada yang namanya penyerapan, absorpsi oleh atmosfer. Nah, ketika panas atau energi matahari atau radiasi matahari ataupun energi tadi diserap oleh atmosfer, otomatis akan ada yang disimpan kan? Ada yang dilepaskan, karena itu adalah salah satu sifat alami. Kalau umpamanya ada energi panas pada suatu benda, pasti akan ada yang disimpan, akan ada yang dilepaskan juga. Nah, panas laten itu adalah panas atau energi yang masih disimpan itu tadi.
Nah, itu ada panas laten. Berikutnya adalah gerakan angin, adanya gerakan angin. Angin ya, dia bersifat untuk menurunkan suhu kayak gitu. Kalau umpamanya tidak ada angin ya berarti udara atau suhunya ya ada di situ-situ aja. Contohnya kalau umpamanya rumah kita ataupun kos kalian saja, saudara-saudara semuanya tidak pernah membuka jendela, maka tidak akan ada pergerakan angin. Anginnya atau udaranya ya cuma udara yang ada di ruangan kalian saja, di kamar kalian saja. Nah, lama kelamaan suhu yang ada di ruangan tersebut akan panas juga. Karena apa? Salah satunya itu adalah karena kita ada proses bernafas, metabolisme tadi. Metabolisme itu akan menghasilkan energi. Oke? Energi itu akan menghasilkan panas. Makanya kalau umpamanya habis kita makan, tubuh kita akan menghasilkan atau terjadi proses metabolisme, ya. Makanya kalau umpamanya habis makan kemudian ada proses metabolisme, tubuh kita akan suhunya meningkat. Kadang-kadang kita akan gerah, sumuk ketika habis makan. Nah, itu adalah karena adanya proses metabolisme itu tadi. Nah, nantinya akan menghasilkan CO2. CO2 itu akan meningkatkan suhu yang ada di lingkungan. Nah, kalau umpamanya tidak ada gerakan angin, ya CO2-nya ada di sekitar itu aja. Maka udara panasnya tidak akan bisa hilang dari ruangan tersebut. Makanya harus ada gerakan angin. Salah satunya adalah dengan membuka jendela tadi. Maka ada angin yang masuk dan ada angin yang keluar. Kayak gitu. Oke, paham ya? Berikutnya. Nah, di sini ada yang namanya rumus Bragg. Oke, rumus Bragg itu adalah rumus untuk mengukur atau menghitung suhu rata-rata tahunan. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini ada rumusnya. Nanti kalau umpamanya saudara-saudara semuanya menemukan soal untuk menghitung suhu rata-rata tahunan, ya di sini 26,3 itu merupakan suhu dasar di pantai Pulau Jawa khususnya. Nah, kemudian dikurangi dengan koefisiennya atau koefisien tetap 0,61 kayak gitu. Nah, ini berarti semuanya akan menggunakan ini 26,3 dikurangi 0,61 itu merupakan koefisien kayak gitu ya, dikalikan dengan tinggi tempat dari permukaan air laut dalam hektometer. Nah, nanti akan menghasilkan satuannya adalah derajat Celcius. Kayak gitu ya. Nanti kalau umpamanya saya pengen ke Fahrenheit, ya berarti dikonversikan Celcius ke Fahrenheit, itu pengonversiannya bagaimana, perlu dikonversikan lagi. Oke ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pengaruh suhu terhadap tanah. Oke. Nah, kalau umpamanya kita sudah mengetahui tadi ada beberapa pengaruh suhu terhadap secara apa ya, kita mempelajari mengenai energi yang nantinya akan menghasilkan panas, yang panas itu hubungannya dengan suhu. Nah, kemudian bagaimana caranya untuk menghitung suhu rata-rata tahunan yang terjadi, maka berikutnya kita akan mempelajari selaku mahasiswa pertanian pengaruh suhu terhadap tanah kayak gitu. Tanah itu merupakan aspek penting dalam kegiatan pertanian, ya kan, Pak? Tapi kan ada yang namanya menanam tanpa tanah kayak gitu. Tetapi sekali lagi, walaupun ada yang namanya sistem hidroponik ataupun menanam tanpa tanah itu, tetapi mereka adalah menyesuaikan keilmuannya berdasarkan sifat-sifat tanah, yaitu adalah untuk menyediakan unsur hara kayak gitu. Tapi sekali lagi dia tidak akan bisa menyamai fungsi dari tanah, karena hidroponik itu dia hanya bisa menyediakan dari faktor kimianya saja. Oke, faktor kimianya maksudnya adalah untuk memenuhi kebutuhan unsur hara yang ada di tanaman. Tetapi kalau tanah dia bisa menyediakan dari 3 faktor. Faktor apa saja? Fisika, kimia, dan biologi. Oke. Nah, kalau umpamanya syarat subur tanah itu dia harus memiliki 3 sifat ini. Kalau umpamanya kita memberikan pupuk kimia, berarti hanya satu faktor saja yang bisa berpengaruh, yaitu adalah faktor kimia saja yang kita penuhi. Faktor biologi dan fisikanya kebanyakan dia tidak bisa ditemukan atau kita perbaiki melalui pemupukan kimia. Tetapi beda halnya kalau umpamanya kita memberikan pemupukan bahan organik, itu bisa memenuhi ketiga faktor ini. Bisa memenuhi faktor biologinya karena sebagai makanan, berikutnya bisa kimia karena pupuk organik itu menghasilkan unsur hara, yang berikutnya fisika karena nanti dari aktivitas biologi itu akan bisa memperbaiki sifat fisika tanah. Oke ya, itu ya sedikit intermezzo. Nah, pengaruh suhu terhadap tanah itu, nah apa saja? Suhu itu sangat mempengaruhi tanah, ya kan? Biasanya tanah ini akan mengikuti dari suhu yang ada di lingkungannya.
Oke, kalau umpamanya suhu lingkungannya panas ya notabene tanah tersebut juga akan mengalami suhu yang tinggi juga, yang panas juga. Nah, salah satunya mempercepat kehilangan kelembapan tanah pada musim kemarau. Musim kemarau itu berarti notabene adalah suhunya tinggi. Ya, karena suhunya tinggi, maka dia akan menyebabkan yang namanya kehilangan evaporasinya juga akan tinggi, ya kan? Menyebabkan menguapnya air yang ada di dalam tanah itu juga akan tinggi. Maka efeknya adalah tanah tersebut akan mengalami kekeringan. Nah, kemudian sehingga mempertahankan suhu tanah itu sangat penting sehingga akar tanaman dapat menyerap unsur hara dengan baik. Nah, berarti harus ada proses-proses atau suatu perlakuan-perlakuan untuk untuk mempertahankan suhu tanah tersebut apa saja. Nah, kalian bisa mempelajarinya. Berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi suhu tanah itu ada beberapa. Yang pertama adalah faktor luar. Faktor luar itu berarti eksternalnya, di luar tanah itu sendiri. Nah, itu apa saja? Yaitu adalah radiasi matahari, penyinaran matahari itu tadi. Semakin lama berarti akan semakin panas juga. Karena penyinaran matahari itu merupakan energi itu juga akan menghasilkan panas. Berikutnya awan, banyak sedikitnya awan itu akan memengaruhi penyinaran atau energi yang diterima oleh tanah. Oke, banyak yang dipantulkan juga. Hujan itu hubungannya dengan air. Air itu menurunkan suhu. Nah, kalau umpamanya banyak air di dalam suatu tanah, berarti suhu tanah tersebut akan cenderung lebih stabil dan cenderung lebih rendah. Kemudian suhu udara. Suhu udara itu hubungannya dengan suhu lingkungan. Tanah itu dia salah satu fungsinya atau salah satu sifatnya itu adalah mengikuti suhu yang ada di lingkungan. Kalau suhu udaranya dingin ya otomatis kecenderungan tanah tersebut juga memiliki suhu yang rendah juga atau dingin juga. Ataupun sebaliknya. Angin, kita tahu sendiri angin itu bersifat untuk menggerakkan panas, untuk memindahkan panas tadi ya. Berikutnya adalah kelembapan. Kelembapan itu hubungannya dengan keberadaan air juga. Yang berikutnya adalah faktor dalam. Faktor dalam itu faktor dari tanahnya itu sendiri, dari kondisi tanahnya itu sendiri. Yaitu ada tekstur tanahnya. Kalau umpamanya teksturnya baik, berarti proses pori-porinya, pertukaran udara yang ada di dalam tanah itu juga akan baik juga. Ditambahi dengan bantuan angin. Nah, itu juga akan bisa masuk ke dalam pori-pori tanah. Oke, berikutnya kadar air. Kadar air yang ada di dalam tanah itu sendiri. Kita biasakan dengan sifat air yaitu adalah mendinginkan. Bahan organik itu dia bisa menjerap atau menyimpan kadar air. Kalau umpamanya semakin banyak kadar bahan organik yang ada di dalam tanah, maka kadar air yang ada di dalam tanah tersebut akan tinggi. Kalau umpamanya airnya tinggi, berarti kelembapannya juga tinggi, berarti dapat menurunkan atau menstabilkan suhu yang ada di dalam tanah itu sendiri. Kemudian warna tanah itu hubungannya dengan banyak sedikitnya organik tanah ataupun kesuburan tanah. Semakin gelap warna tanah, maka dimungkinkan tanah tersebut semakin subur. Oke, semakin banyak bahan organik. Struktur tanah itu hubungannya dengan dan kepadatan tanah itu hampir sama dengan tekstur tanah itu sendiri atau sifat fisika tanah itu sendiri. Yang berikutnya faktor topografi. Nah, faktor topografi itu adalah permukaan dari buminya itu sendiri. Nah, apa saja? Kemiringan, kemudian lerengnya, permukaan air tanahnya, dan vegetasinya. Semakin banyak vegetasinya, maka semakin banyak energi cahaya yang dipantulkan oleh daun-daun. Kayak gitu. Vegetasi itu hubungannya dengan banyak sedikitnya tumbuhan yang ada di hamparan tanah tersebut. Semakin banyak berarti energi panas atau cahaya yang diterima oleh permukaan tanah, notabene itu adalah tanah. Oke, permukaan bumi itu adalah tanah kayak gitu ya. Maka akan semakin sedikit juga. Maka akan semakin lembab juga nantinya akan di bawah tegakan vegetasi yang sangat banyak kayak gitu. Itu ya faktor-faktor yang mempengaruhi suhu tanah. Kalian sudah mengerti. Nah, ini adalah hubungan antara tinggi tanaman dengan suhu dan sebaran tanamannya. Kayak gitu. Mohon maaf, ini maksudnya adalah antara tinggi tempat dengan tanaman dan suhu. Oke. Yang pertama yaitu adalah tinggi tempat itu dia akan semakin rendah suatu tempat atau semakin tinggi suatu tempat, dia akan temperaturnya akan semakin menurun juga. Nah, semakin tinggi tempatnya akan semakin sedikit juga keberagaman vegetasi yang bisa tumbuh kayak gitu, karena itu hubungannya dengan suhu. Semakin rendah juga suhunya akan semakin
sedikit juga kegiatan molekul dari suatu tumbuhan tersebut atau selnya dari tumbuhan tersebut. Karena kalau umpamanya, contohnya lah, kalau umpamanya udaranya dingin, yang kita rasakan dingin itu kan malas gerak kenapa-napa, malas lah ibaratnya. Nah itu sama halnya dengan sel kayak gitu. Maka pertumbuhannya juga akan semakin pelan juga. Makanya beberapa tumbuhan tidak bisa hidup atau memiliki cara tumbuh yang tidak bisa di dataran tinggi kayak gitu. Nah oke ya, karena hubungannya itu nanti akan pada temperatur dan persebaran jenis tanamannya. Nah di sini berikutnya adalah suhu tanaman. Suhu tanaman ini sangat tergantung dengan perubahan suhu lingkungan. Sifatnya hampir sama dengan tanah kayak gitu. Oke, dia itu suhu tanaman itu dia akan sesuai dengan lingkungannya. Kalau umpamanya lingkungannya panas, otomatis suhu tanaman juga akan panas juga. Ini hubungannya dengan warna daun, warna dari tanaman itu sendiri kayak gitu. Semakin gelap maka energi yang diserap juga akan semakin tinggi. Tetapi itu baik untuk fotosintesis karena nanti akan maksimal juga atau optimal juga. Tetapi kalau umpamanya energi yang diterima juga semakin besar, maka suhu tanaman tersebut akan tinggi juga. Kalau umpamanya tidak diimbangi dengan adanya penyiraman, pemberian air pada tanaman tersebut yang nantinya akan menstabilkan dan mensupport kegiatan fotosintesis itu tadi atau metabolisme itu tadi, ya akan berdampak negatif juga. Tanaman tersebut akan layu dan kering juga karena suhu yang tinggi juga. Oke, bisa diterima ya. Nah, ada yang namanya suhu kardinal kayak gitu. Apa sih yang dimaksud dengan suhu kardinal tanaman lah, karena ini notabene atau temanya adalah dengan tanaman ya gitu ya. Nah, suhu kardinal tanaman itu adalah suhu yang dibutuhkan dalam sebuah atau dibutuhkan untuk pertumbuhan serta perkembangan tanaman, di mana hal tersebut dikenal dengan suhu kardinal. Berarti suhu-suhu yang optimal ataupun berbahaya untuk tanaman atau untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman kayak gitu ya. Nah, terdapat 3 buah titik kardinal tanaman. Yang pertama, suhu minimum, yaitu suhu terendah saat tanaman pertumbuhannya adalah normal, atau suhu minimum atau suhu terendah yang bisa diterima oleh suatu tanaman. Itu yang pertama. Yang kedua adalah suhu maksimum, suhu tertinggi yang dapat diterima oleh suatu tanaman. Oke. Kalau tadi yang pertama adalah suhu minimum adalah suhu terendah yang bisa diterima oleh tanaman. Katakanlah kalau umpamanya nih suhu terendahnya yang bisa diterima oleh tanaman 20 derajat Celcius umpamanya. Berarti di bawah 20 itu adalah dia sudah tidak bisa diterima oleh tanaman, maka dia akan mengakibatkan efek negatif bagi tanaman tersebut kayak gitu, paham ya. Nah, suhu maksimum adalah suhu tertinggi yang bisa ditoleransi atau bisa diterima oleh tanaman. Katakanlah bisa diterima yaitu adalah 40 derajat Celcius. Kalau umpamanya sampai suhunya 41 derajat Celcius, berarti suhu tersebut tidak bisa diterima oleh tanaman, maka akan berdampak negatif pada tanaman tersebut. Nah, oke ya, paham ya. Berikutnya adalah suhu optimum. Suhu optimum itu adalah suhu yang paling efektif atau yang paling sesuai yang bisa diterima oleh tanaman, yaitu adalah ya suhu lingkungan 35 derajat ataupun sesuai dengan jenis komoditas tanaman. Oke, lanjut. Yang berikutnya adalah yang harus kita ketahui, kalau umpamanya suhunya terlalu tinggi, yang mana dia tidak termasuk pada suhu kardinal minimum dari tanaman tersebut atau melebihi suhu minimum pada kardinal tersebut ataupun pada suhu maksimum dari kardinal tanaman tersebut, maka akan menyebabkan yang namanya sifat-sifat negatif atau merugikan bagi tanaman yang mengalami perubahan ataupun suhu yang di luar suhu kardinal dari tanaman tersebut. Yang pertama adalah pada kondisi suhu tanaman yang ekstrim, rendah ataupun dingin, maka dapat merusak jaringan dan membatasi pertumbuhan tanaman sehingga akan berpengaruh negatif pada tanaman tersebut. Bahkan bisa mengakibatkan kematian dan gagal panen pada komoditas yang dihasilkan atau dibudidayakan oleh suatu praktisi tanaman. Maka perlu yang namanya adalah sifat-sifat perilaku-perilaku ataupun cara-cara untuk menanggulangi adanya perubahan yang ekstrim tersebut. Nah, apa saja nanti kalian bisa pelajari. Oke ya, yang berikutnya dampak negatif suhu yang ekstrim pada tumbuhan. Nah, tadi kan sempat disebutkan ada 3 titik kardinal ya kan pada tanaman, yaitu ada minimum, maksimum dan optimal. Nah, kalau umpamanya di luar hal tersebut maka disebut dengan suhu yang ekstrim ya.
sangat rendah di bawah suhu minimum ataupun sangat tinggi di bawah kardinal maksimumnya, maka dia akan mengakibatkan dampak negatif pada tanaman tersebut. Nah, apa saja? Yang pertama adalah berkurangnya ekspansi luas daun dan buah. Ini merupakan salah satu proses alami dari suatu tumbuhan untuk mengurangi adanya proses kehilangan air yang ada di dalam tumbuhan tersebut. Kalau umpamanya semakin besar semakin besar permukaan daunnya, maka proses transpirasinya akan semakin besar juga, atau proses kehilangan air yang akibat proses metabolisme atau pernafasan itu juga akan besar juga. Maka salah satu salah satu bentuk penyesuaian diri tumbuhan tersebut juga akan yang namanya memperhambat pertumbuhan luas daun dan memperhambat terbentuknya buah, karena untuk bisa bertahan hidup tumbuhan tersebut. Oke, paham ya? Yang berikutnya, bertambahnya cabang-cabang sekunder dan tersier. Nah, ini merupakan salah satu bentuk penyesuaian diri juga untuk bisa cepat menghasilkan atau untuk dapat segera bisa menghasilkan keturunan lah. Kalau umpamanya salah satu sifat tumbuhan itu dia pintar. Kalau umpamanya sebelum mati ataupun sebelum kering tanaman tersebut, sebisa mungkin dia akan menghasilkan mungkin biji atau mungkin bagian tanaman lagi yang nantinya bisa menjadi calon bakal tanaman baru untuk bisa melanjutkan kehidupannya kayak gitu. Yang berikutnya adalah translokasi dan respirasi yang berkurang. Nah, ini hubungannya seperti yang saya bicarakan pada poin pertama tadi, untuk mengurangi kehilangan atau proses kehilangan air yang ada di dalam tubuh tumbuhan itu. Yang berikutnya adalah distribusi hasil fotosintesisnya akan terganggu. Karena proses respirasi dan translokasinya terganggu atau ekspansi luas daunnya terganggu, maka otomatis fotosintesisnya juga akan terganggu juga. Kalau umpamanya fotosintesisnya terganggu, maka pertumbuhan tanamannya juga akan terganggu, karena salah satu untuk menghasilkan energi atau salah satu proses memasaknya di dalam tumbuhan itu adalah proses fotosintesis. Itu mau tidak mau mutlak harus dilakukan oleh tumbuhan untuk bisa bertahan hidup. Kalau umpamanya hal tersebut atau proses fotosintesis yang mana itu sangat penting terganggu, maka ya pertumbuhan tanaman tersebut pastinya akan terganggu juga. Kayak gitu. Oke, paham ya? Berikutnya adalah peningkatan pembungaan dan pembuahan, terutama pada suhu malam hari yang rendah kayak gitu. Nah, kenapa kok tadi yang pertama dia mengurangi adanya buah, tapi di sini kok disebutkan adanya peningkatan pembungaan dan pembuahan kayak gitu. Nah, karena ini terjadi pada malam hari, karena ketika suhunya sudah tidak terlalu tinggi kayak gitu, maka dia bisa menghemat energi untuk melakukan pembungaan dan pembuahan. Nah, ini adalah salah satu bentuk itu tadi. Sebelum dia mati, dia bagaimana caranya untuk bisa menghasilkan sistem perbanyakan dirinya untuk bisa membuat suatu calon bakal tanaman yang baru lagi. Nah, itu adalah salah satu sifat bertahan hidupnya di tumbuhan kayak gitu. Yang berikutnya akan ada yang namanya chilling injury kayak gitu. Chilling itu adalah proses kerusakan oleh suhu rendah di atas titik beku atau di bawahnya atau melebihi dari kardinal minimumnya tadi kayak gitu. Chilling itu dia membeku, sel-sel yang ada di dalam tumbuhannya itu membeku ya, kemudian pecah kayak gitu. Kalau umpamanya membeku, kalau umpamanya nih katakanlah kalian menemukan tanaman kemudian kalian taruh di freezer kayak gitu. Ada beberapa tanaman yang nantinya kalau umpamanya di freezer itu dia juga akan mengerut lama-lama. Kalau buah kalian taruh di freezer, lama-lama dia akan mengerut karena ada proses pengeringan atau pecahnya sel-sel yang ada di dalam tumbuhan tersebut, maka dia akan menjadi kering kayak gitu. Oke ya, yang berikutnya adalah ada freezing injury. Nah, freezing injury ini sama halnya dengan seperti chilling injury, di mana kerusakan tanaman pada suhu di bawah titik bekunya kayak gitu ya. Oke. Berikutnya, respon tanaman terhadap suhu yang dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan kayak gitu. Nah, tadi kan kita mengetahui itu suhu ekstrim itu dia akan berdampak negatif pada suatu tanaman. Nah, suhu ekstrim itu apa yang dimaksud dengan suhu ekstrim? Suhu ekstrim itu di luar dari 3 titik kardinal suhu yang bisa diterima oleh tanaman.
Oke. Nah, hal ini bisa dipertimbangkan atau respon-respon ini atau kegiatan-kegiatan ini bisa dipertimbangkan untuk mencegah tingkat kerusakan yang besar akibat perubahan suhu yang ekstrim pada suatu tanaman. Apa saja yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah dengan meningkatkan kesuburan. Kesuburan apa? Iya, bisa dari tanamannya, bisa dari tanahnya atau untuk media tumbuhnya kayak gitu. Nah, kok bisa Pak? Ya bisa, karena kalau umpamanya tanah tersebut atau tanaman tersebut subur, berarti tanaman tersebut atau tanah tersebut sehat. Segala sesuatu yang sehat dia bisa menghadapi suhu yang ekstrim atau perubahan yang ekstrim. Katakanlah manusia aja, kalau umpamanya dia dalam keadaan sehat, bugar, fit seperti itu, sering olahraga, sering minum dan kawan-kawannya, makan juga teratur. Nah, itu dia akan memiliki daya tahan yang kuat juga, baik itu perubahan ekstrim dari tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan dan kawan-kawannya, dia tidak akan mudah terserang flu kayak gitu. Itu sama halnya dengan tanaman. Yang berikutnya dengan meningkatkan populasi tanaman. Nah, kalau umpamanya dengan meningkatkan populasi tanaman itu bisa menurunkan yang namanya atau menstabilkan suhu yang ada di situ. Kayak gitu. Oke, paham ya? Yang berikutnya tipe tanahnya. Tipe tanah ini mungkin kita tidak bisa merubah suatu tipe tanah yang secara besar-besaran ya, karena kalau untuk merubah suatu sistem tipe tanah itu sangat mustahil karena sangat besar kayak gitu. Nah, tetapi di sini tipe tanah itu adalah disesuaikan dengan sifat tanah itu sendiri kayak gitu. Kalau umpamanya dia mudah untuk kering ya berarti kita menyesuaikan tipe tanahnya. Berarti dia membutuhkan air yang banyak ya. Berarti pada saat suhu yang ekstrim katakanlah panas kayak gitu ya, kita harus melakukan penyiraman yang lebih lagi dibandingkan ketika suhunya rendah kayak gitu. Kemudian suhu tanah. Nah, ini suhu tanah hubungannya dengan lingkungan. Kalau umpamanya di situ populasinya tanaman juga banyak, maka suhu tanah itu juga akan bisa lebih stabil. Nah, ini hubungannya dengan sinar matahari atau radiasi matahari atau energi yang diteruskan ke permukaan bumi itu semakin sedikit karena banyak yang dipantulkan oleh daun-daun dari tanaman. Oke, itulah kenapa kalau umpamanya di lingkungan rumah ataupun di desa ataupun dimanapun kalau umpamanya ada tanaman yang banyak itu terasa lebih dingin. Nah, karena banyak energi yang dipantulkan oleh daun-daun tersebut atau mungkin diserap oleh tanaman-tanaman tersebut. Maka kita sebagai manusia yang di bawahnya di memanfaatkan tajuk dari tanaman tersebut itu tidak menerima energi panas secara langsung kayak gitu. Makanya itu dia merasa lebih dingin. Berikutnya adalah kandungan air tanah. Nah, kandungan air tanah ini hubungannya dengan proses penyerapan unsur haranya, dengan suhu tanahnya ataupun suhu lingkungan yang ada di sekitarnya. Sehingga dengan ada 5 poin ini yang bisa kita usahakan untuk bisa menghadapi perubahan suhu ekstrim yang nantinya bisa merupakan negatif bagi tumbuhan. Oke, lanjut. Oke ya. Itu saja yang baru bisa saya sampaikan mengenai materi suhu, di mana kita kawan-kawan semuanya, saudara-saudara semuanya sudah mengetahui mengenai perpindahan suhu, kemudian pengertian dari suhu itu sendiri, kemudian penyebaran suhu yang ada di bumi ataupun yang dialami oleh makhluk hidup yang ada di bumi, kemudian pengaruh suhu terhadap tanah ataupun pengaruh suhu terhadap tanaman. Nah, itu yang baru bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa diterima dan bisa menambah khazanah ilmu khususnya bagi saya ataupun saudara-saudara semuanya yang nantinya bisa kita manfaatkan, bisa kita terapkan, semakin memperbanyak keilmuan kita sehingga nanti harapannya kita akan menjadi praktisi pertanian ataupun orang-orang yang nanti memajukan pertanian dengan bijak. Seperti itu, karena kita sudah tahu sendiri tanaman itu dia sangat berfungsi untuk menstabilkan suhu kayak gitu ya. Itu saja yang baru bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya undur diri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.